kalau yang namanya jurnalis dengan wartawan tuh ada perbedaan nggak sih? Wartawan adalah orang yang menjalani kerja-kerja jurnalistik. Jadi jurnalis itu menjanjikan nggak sih menjadi pekerjaan jurnalis itu? Iya tentu menjanjikan lah, kalau enggak mah ngapain gua hidup di sini. Yang jadi masalah itu kan ketika wartawan minta sesuatu, oknum ya, oknum wartawan. Oknum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri, Camat Waringin Kurung, Kabupaten Serang, dalam program OMAT, obrolan camat, hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pemret, salah satu Pemret media Banten Pos, yaitu Kang Daeng. Yuk kita langsung temui beliau. Kang Daeng, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Teneri. Alhamdulillah. Teteh gimana kabarnya? Tentu baik dong, kan tadi barusan. Tadi kan barusan kita ngobrol-ngobrol. Ini kan kita lagi collab. Dibuka Collab. lagi. Iya, sengaja biar penonton tahu bahwa kita ini dalam satu frame sebenarnya. Iya, dari tadi sebenarnya. Dari tadi sebenarnya. Oke. Lanjut ya. Ya, siap. Kang Daeng itu punya hobi apa sih? Selain tentunya mengurus Banten Pos ini sebagai Pemret. Kalau hobi saya tuh naik gunung sih. Oh iya, tadi saya barusan naik gunung. Gunung namanya Gunung Tangkurak. Tangkorak. Yes. Harus ke sana tuh. Di Sasahan. Sasahan. Ada apa aja situ? Ya, gunung. Gimana sih? Ada apa? Ada pohon, ya kan? Ya kan biasanya kalau kita ke gunung tuh apa Ada yang apa? dikejar gitu kan. Kadang kita ngejar sunrise, apa ngejar kawah, apa ngejar padang rumput. View. Ya, ngejar View, pemandangan. Itu boleh. Itu bagus. Bagus tuh. Di sana tuh desa yang ada di dua gunung. Gunung Sulanjana sama Gunung Tangkorakan. Di lembah berarti? Berarti ya di bawah gunung itu. Jangan negatif. Dua gunung. Oh yes. Saya emang ke situ loh mikirnya. Kenapa di pagi keras itu? Perjalanan. Kang Daeng itu sampai bisa menjadi Pemret itu awalnya bagaimana sih? Ya, saya tuh jadi wartawan pertama tahun 2000 ya, waktu berdiri provinsi. Waktu itu saya ada sebuah media mingguan, saya gabung di situ, diajarin tuh soal jurnalistik segala macam, dan akhirnya dilepas menjadi wartawan di lapangan. Dari situ terus mencoba berkelana di beberapa media, kebanyakan sih di media mingguan. Baru 2010. 2000 itu dulu belum banyak media online ya? Media online belum ada malah dulu. Oh, belum ada ya? Iya. Masih banyak mingguan waktu itu. Termasuk di Banten ini. Apa aja tuh dulu medianya, apa aja tuh? Saya waktu itu gabung di Sinar Banten, sekarang udah almarhum. Termasuk Udah almarhum. Iya, udah almarhum karena udah nggak ada, udah nggak cetak. Terus saya gabung pernah di Banten Expos. Terus saya pernah gabung juga di Koran Banten, di Majalah Teras. Majalah Teras juga ya. Terus saya pernah bikin tabloid juga sama Bupati Lebak waktu apa itu. Tuh? Komunitas namanya, tabloid komunitas sama Bu Iti. Masih sampai sekarang? Udah tabloid? Enggak. Almarhum juga? Almarhum tabloidnya. Baru tahun 2008 tuh gabung di Tangsel Pos. Tangsel Pos memecah diri di Banten Pos, sejak tahun 2011 saya di Banten Pos. Banten Pos 2011. Sampai akhirnya jadi Pemret di tahun 2019 kalau udah 9 tahun, 8 tahun ya? Di Banten Pos. 12 tahunan. 12 tahun? Iya, 2011. Terus keseruannya menjadi seorang jurnalis nih, jurnalis nih, berarti kan urusannya tulis-menulis, jadi bukan wartawan. Awal saya jadi wartawan itu nggak ngebayangin kerjanya kayak gini sebenarnya. Kenapa? Karena saya ngelihat saya pertama jadi wartawan itu, yang saya bayangin itu Norman Edwin dulu. Siapa itu? Saya belum kenal. Norman Edwin itu salah satu pendiri Mapala UI.
Dia tuh penulis di Kompas. Jadi berita-berita perjalanan dia ke gunung mana. Wih, seru kayaknya jadi wartawan nih, jalan-jalan gitu kan. Oh, jadi awalnya jadi wartawan tuh jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, bayangannya itu ya. Iya. Begitu jadi wartawan, wih, kok ini mah jalan-jalannya. Kok mana jalan-jalannya iya. gitu. Tapi tetap saya memahaminya sebagai tetap profesi jurnalisme itu kerjanya main. Tetap main-main. Karena mainnya gimana tuh misalnya? Ya kita sehari-hari berkeliling, nyari berita. Nyari berita itu kan kita keliling, cari informasi, mengumpulkan informasi, nemuin orang gitu kan. Nemuin orang itu kan ya. santai gitu kan, nggak harus ngobrol. Sambil nyatet, terus sorenya ke redaksi ketik. Jadi tetap saya memaknainya sebagai main gitu tuh. Jadi melakukan pekerjaan jurnalisme itu menyenangkan. Menyenangkan ya jurnalisme, karena jurnalis itu kita ketemu orang terus kita catat, selalu ada PR. Iya. Nggak bosan itu nyatetin terus PR terus. Kalau saya sih bosan nulis ya. Justru di situ tantangannya. Misalnya sebuah informasi nih, hari ini kita dapat informasi, ya kan? Nah, bagaimana informasi ini bisa berkembang gitu kan, bisa jadi informasi yang lain. Nah itu di situ jadi justru jadi PR buat kita buat nerusin besoknya. Terus untuk apa besok, makanya informasi itu nggak pernah putus. Terus ngangkat berita apa lagi ya gitu. Iya, selalu bikin makalah berarti ya. Iya, nggak jauh kayak gitu sih sebenarnya. Jadi nggak pernah putus informasi itu. Kang Daeng, kalau yang namanya jurnalis dengan wartawan itu ada perbedaan nggak sih? Wartawan adalah orang yang menjalani kerja-kerja jurnalistik. Wartawan itu. Iya, karena jurnalisme itu kan nama ininya, kegiatannya ya. Jurnalis itu kegiatannya nama kegiatan jurnalistik. Nah, orang-orang yang menjalannya itu jurnalis, ya wartawan itu ya jurnalis. Jurnalis itu mencatat, membuat catatan, membuat laporan, terus mewartakan ke masyarakat. Iya, intinya mah bukan ini sih, bukan sekedar mencatat tapi mengumpulkan informasi ya. Mengolah informasi, lalu setelah diolah di redaksi baru disajikan dalam bentuk informasi ke masyarakat. Setiap orang tuh bisa nggak sih menjadi seorang jurnalis atau wartawan? Bisa lah, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang makanya hampir semua orang punya media sendiri dengan media sosial. Kayak saya udah termasuk jurnalis belum sih? Iya. Belum kayaknya, karena saya belum banyak nulis. Enggak gini. Jurnalis itu kan selama dia bisa mengolah informasi itu dalam kaidah-kaidah jurnalistik, maka dia udah bisa jadi jurnalis sebenarnya. Kaidah-kaidah jurnalistik itu kan banyak, bagaimana supaya sebuah informasi itu bersifat menyeluruh, berimbang. Nah, ketika hal-hal itu terpenuhi mah yang benar-benar nyata gitu bisa, ya. Iya, udah bisa dianggap serius. Serius, udah berhenti aja jadi podcast. Tukeran aja ya. Tukeran aja ya. Nih, gimana sih supaya anak-anak muda itu tertarik untuk menjadi jurnalistik nih? Gimana nih? Ya, kan banyak tuh anak-anak muda sekarang itu memandang jurnalis itu bukan suatu profesi kan. Nah, supaya mereka tertarik menjadi seorang jurnalis itu seperti apa? Menariknya jurnalis itu kita bisa jadi apa aja sebenarnya. Dan kita bisa tahu apa aja. Karena orang jurnalis itu kan bisa dia kenal sama pejabat paling tinggi sampai maling paling rendah gitu. Oh gitu? Iya. Dari semua orang itu kita bisa belajar ilmu-ilmunya. Oh iya, ilmu maling. Iya, termasuk. Jangan dong. Iya, artinya kan minimal kita mengetahui, bisa buat antisipasi. Jadi kalau misalnya ada orang kayak gini. Ada ngewawancarain itu? Iya, namanya wartawan mah pasti semua pernah ngerasain liputan kriminal. Oh iya, benar. Nah, hal kayak gitu kan bisa digali. Tapi pernah nggak kan kadang kan punya suatu podcast nih, pernah nggak mewawancarai seorang kriminal gitu? Kalau podcast belum. Kalau podcast belum. Kalau ada sih seru kayaknya. Seru kan? Iya. Kayaknya ya. Kalau pejabat tinggi mah banyak kali ya? Pejabat tinggi mah banyak. Udah biasa ya? Udah biasa. Ketemu pejabat paling tinggi. Kalau wawancara sih dulu sering, tapi kalau podcast belum pernah. Oh, kalau wawancara benar. Iya. Nah, ini kalau podcast Banten Pos itu udah berapa lama berdiri, Mbak? Kalau selain ini ya, yang cetaknya, media cetaknya. Kalau podcastnya baru sebulanan kayaknya. Belum, kayaknya kalah tenar sama Camat TV. Mohon maaf. Sebenarnya jadi jurnalis itu
menjanjikan nggak sih menjadi pekerjaan jurnalis itu? Iya tentu menjanjikan lah, kalau enggak mah ngapain gue hidup di sini? Kalau enggak mah ngapain gue hidup di sini? Bisa menghidupkan ya? Iyalah, sampai saya punya anak 5 semua bisa hidup dari kerja jurnalis. Itu kan tergantung bagaimana kita, karena apa ya, dunia jurnalistik ini hampir ini dengan dunia kreatif sebenarnya, kayak industri kreatif. Jadi bagaimana kita mengemas sebuah produk, baik dalam bentuk koran, dalam bentuk online, dalam bentuk YouTube, bagaimana dikemas secara kreatif supaya orang tertarik untuk mengakses informasi dari situ. Setelah masyarakat bisa banyak masif pengakses informasinya, ya saya kira bisnis mah tinggal berjalan terus berjalan ya. Terus gitu. Nih Kang Daeng, bagaimana nih untuk Banten Pos itu kan lebih ke media cetak ya. Bagaimana terus di era globalisasi ini kan tentunya banyak sekali berjamuran media-media online, konten-konten YouTube dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menjaga eksistensi Banten Pos ini gitu supaya tetap dikenal oleh masyarakat? Pertama soal diversifikasi. Diversifikasi itu bagaimana kita berbeda dari koran lain. Gimana tuh? Ya, kalau sekarang kayaknya format Banten Pos tuh bisa dibilang berbedalah dari koran-koran lokal lain di Banten gitu kan, karena kita punya banyak produk-produk yang memang beda sama koran lain. Apa tuh perbedaannya? Misalnya kita punya edisi mingguan khusus yang di situ kita menyajikan tulisan-tulisan in-depth reporting namanya. Apa tuh? Tulisan reportase mendalam. Seperti gimana tuh? Jadi sebuah permasalahan itu, masalahnya ini baru buat saya, jadi saya harus lebih tahu. Jadi in-depth reporting itu kita menggali sebuah informasi menjadi sebuah berita utuh yang dikupas secara tuntas. Gitu. Jadi kalau misalnya di di koran, misalnya nih koran Banten Pos ya, ini kan berita-berita biasa yang mungkin pelaku di Pemprov divonis maksimal gitu kan. Ini cuma berita-berita yang sifatnya peristiwa strike news. Jadi apa yang terjadi hari itu kita beritakan. Sementara kalau in-depth news itu berita ini kita bisa kupas dari latar belakang, dampak sampai akses di situ itu. Mana contohnya, ada nggak di situ? Wah, di sini nggak ada karena seminggu sekali. Terbitnya seminggu sekali dan itu tiap hari Jumat. Oh, setiap hari Jumat. Iya, itu kita bikin namanya in-depth reporting dan belum ada koran lain di Banten yang bisa. Belum ada. Yang lain-lain nggak ada, cuma ada di Banten Pos. Iya. Oh, berarti perlu dibaca. Iya, salah satu bentuk diversifikasi selain soal diversifikasi tampilan medianya atau format medianya, kita juga konvergensi. Apa tuh? Konvergensi itu kita mengembangkan media di platform lain. Kayak misalnya website, kita punya banpos.co, atau misalnya di media media sosial kita juga hidup di situ, termasuk ya podcast ini, gitu, channel YouTube. Ini yang terbaru ya podcast ini ya? Sebenarnya mah udah lama ya. Lama juga. Kalau podcastnya ya. Yang baru podcastnya kan? baru ya. Nah kalau Banten Pos itu channelnya? Channelnya Banpos Channel. Itu berapa lama berdiri? Banpos Channel itu dari 2013 sebenarnya. Oh, sejarahnya, kalau sejarah berdirinya Banten Pos itu dulu awalnya seperti, tahu nggak sih? Iya, kalau harus tahu loh seorang Pemred. Iya, kalau Banten Pos itu ya itu tadi saya bilang, saya dulu di Tangsel Pos, terus ke Banten Pos. Dulu kita itu ada di bawah grup namanya Koran Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka itu bikin beberapa koran lokal di Banten, termasuk dulu itu Satelit News pertama. Setelah Satelit News ada Tangsel Pos. Nah, dulu di Tangsel Pos itu ada rubrik Banten Pos. Rubrik Banten Pos. Di halaman di koran Tangsel Pos. Oh, jadi tadinya mah hanya rubrik. Rubrik karena sebelum menjadi media. Iya. Nah, pas 2011 itu dipecahlah antara Banten Pos sama Tangsel Pos. Oh, sebenarnya awalnya dari pecahan dari Tangsel Pos. Iya, dari situ. Iya. Menurut Kang Daeng, bagaimana sih respon masyarakat Banten dan pemerintah terhadap peran media atau wartawan nih di lapangan tuh? Bagaimana tuh responnya? Ya, kalau selama ini mah saya kira kalau di Banten ya, bicara Banten sih saya kira masih tahap kooperatif lah ya. Bisa bagaimana pejabat itu bisa mengapresiasi teman-teman wartawan di lapangan dalam mencari
informasi atau mengkonfirmasi sebuah informasi itu masih dibilang bisa tahap-tahap kooperatif. Masih bagus ya responnya. Masih bagus. Terus tapi Kang Daeng, ada nih, saya kan sering banyak sekali nih menemukan di lapangan tuh wartawan-wartawan yang memberikan berita-berita fiktif kayak gitu. Terus ke OPD-OPD, ke kecamatan, ke desa-desa itu. Bagaimana sih caranya menghadapi wartawan-wartawan yang seperti itu? Yang kalau kasarnya mah tidak memiliki media gitu loh. Tapi dia memberitakan dalam rangka untuk keuntungan pribadi gitu. Itu cara menghadapi mereka tuh seperti apa sih? Ya saya kira bicara profesional aja ketika memang tidak ini rada berat ini. Ini soalnya sering terjadi di lapangan. Ya. Bagaimana nih? Kan kalau itu kan sama saja dengan mencoreng wartawan-wartawan. Ya. Oknum. Ya, oknum. Ya, oknum. Mencoreng wartawan asli kan? Ya. Itu. Ya saya kira itu wartawan selama intinya kan semua juga sebenarnya masalah komunikasi ya, atau termasuk para pejabat di lapangan bagaimana bisa mengkomunikasikan ini dengan wartawan, cara menghadapinya baik wartawan maupun oknum, yaitu dengan bahasa komunikasi yang baik. Ketika misalnya banyak yang mengeluhkan itu kan ketika wartawan bawa masalah kan, ya kan? Betul. Ya saya kira kalau tidak ada masalah mah ya tinggal dijelaskan aja, tidak ada masalah. Gitu. Ketika pun akhirnya memang ditulis oleh wartawan kan semua ada jalurnya, gitu. Ada jalur hak jawab, ada hak koreksi, bisa dilaporkan ke Dewan Pers segala macam. Yang jadi masalah itu kan ketika wartawan minta sesuatu, oknum ya, wartawan. Saya kira nggak ada dari sononya gitu tuh karena orang kerja itu kan di media misalnya kan, yang harus menggaji dia kan medianya gitu, bukan pejabat. Iya, tapi kan kadang-kadang kita agak kesulitan tuh ya ke situ ya. Maksudnya bagaimana nih cara menghadapinya mereka gitu. Iya, tinggal dikomunikasikan aja gitu tuh. Kalau memang beritanya bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan diterbitkan gitu kan. Kalau diterbitkan ternyata kita merasa berita itu tidak tepat, ya kan intinya wartawan kan nyari berita kan, nyari berita. Ketika diberitakan ternyata tidak tepat, ya tinggal gunakan jalur-jalur yang tersedia. Jalur-jalur yang memang bisa digunakan ya, yang tentunya memang legal lah ya. Karena apa ya? Sulit juga mengidentifikasi wartawan. Nah itu saya mau tahu nih cara mengetahui dia itu. Susah karena sama kucelnya sama saya. Susah. Ya, artinya gini, menilai wartawan itu dari karyanya. Ketika dia bisa membuktikan bahwa dia punya karya, oke lah. Ada pengecekan khusus nggak sih? Ya tinggal dicek aja ketika dia punya ID. Itu kan gampang sekarang membuat. Yang gampangnya itu ID card gitu kan. Tapi kan gampang sekarang membuat. Nah itu masalahnya. Makanya yang dilihat itu, melihat wartawan atau bukan itu dari karyanya. Dari karyanya. Lihat aja karyanya. Ini beritanya memenuhi kaidah jurnalistik atau enggak? Ada kode etiknya kan? Ada kode etiknya, kaidah jurnalistiknya. Kalau misalnya dia nulis belang betong segala macam nggak jelas tujuannya kemana ya, nggak usah dianggap. Serius? Serius. Itu ilmu loh. Karena kita memang. Ya karena orang itu dinilai dari karya ya. Ketika karyanya dibilang apa ya, kalau misalnya secara jurnalistik nggak layak ya ngapain juga kita anggap dia wartawan. Iya, gitu. Betul. Iya. Nah, Kang Daeng, kita udah mulai ke penghujung nih. Saya berterima kasih banget nih udah dipinjami tempat gitu kan, di studionya Banten Pos nih. Keren nggak studionya? Keren sih, nanti saya mau bikin juga nih kayak gini, terus pengen punya ini juga nih, apa namanya, ada endorse. Iya. Siapa tahu gitu, Camat TV endorse. Ada pesan-pesan gak sih untuk anak-anak muda supaya mereka itu tertarik mengikuti jejak Kang Daeng untuk menjadi seorang jurnalis? Iya, kalau pesan buat anak muda itu, profesi jurnalistik itu menyenangkan karena kerjanya main. Kerjanya main? Iya. Masa cuma main doang? Yang dukanya mana dukanya? Ya dukanya. Gak enaknya? Namanya main juga kan banyak dukanya. Misalnya? Nggak semua orang main dukanya kasih tahu dong, jangan bilang nanti kayak Kang Daeng kayak tadi. Oh ternyata jalan-jalan pas itu. Iya. Oh. Kalau dukanya sih, saya kira apa ya? Wartawan itu
banyak nunggu orang kerjanya kan. Tapi ya itu ketika disikapi karena kita sedang main ya nikmati, gitu kan. Terus dukanya juga ketika narasumber ternyata tidak mau menerima kita, ya. Sama kayak saya. Emang iya? Iya. saya juga sering begitu. Kalau saya justru senang kalau narasumber nggak ketemu. Kenapa? Karena saya boleh nulis maunya berarti. Apa? Saya boleh nulis maunya. Nulis maunya. Oh. Iya. Kan saya datang buat mengkonfirmasi. Oh, itu makan tulisan. Iya, maksud saya datang kan untuk mengkonfirmasi ini permasalahan benar atau tidak. Iya. Ketika dia tidak mau ditemui ya berarti saya boleh menulis sesuai versi dengan, saya. Iya benar-benar gitu. sih. Tapi itu mah kan kalau media cetak. Iya semua sama. Nanti kalau urusan konten YouTube masa saya ngomong sendiri itu. kan konten YouTube Teneri mah nggak ngomongin masalah. Iya. Ya benar-benar ya. Iya. Terus kiat-kiat menjadi, udah pernah saya tanya belum sih sebelumnya ya, kiat-kiat menjadi jurnalis yang handal itu seperti apa? Tahan banting. Terus? Iya. Saya juga udah mulai tahan banting ini. Ya harus. Tapi emang tadi kan saya di jalan ya, saya telat tuh. Kemarin kita kan emang udah ada rencana collab kan. Berarti ini kalau yang namanya menjadi yang membuat banyak mau ketemu narasumber itu, berarti kalau ketemu narasumber yang seperti saya berkaca diri sendiri ya, karena kan janjian sama Kang Daeng tadi kan agak lama tuh ya, dari jam 2, jam 3, terus kemudian jam 4, jam 5 sampai kita ketemu tadi ternyata habis jam 7 lewat ya. Yeah. Berarti saya ini harus banyak bersabar. Buktinya orang aja mau menunggu saya, itu kan sebenarnya kan. Jadi kiat-kiatnya selain bersabar apalagi nih? Itu memiliki jaringan kali, jaringan yang banyak, jaringan yang luas. Ya pertama mah harus tahan banting dulu. Karena ketika dia nggak tahan banting, gimana dia mau punya jaringan yang banyak? Oh, iya sih. Karena jaringan itu dibangun nggak dengan membalikan telapak tangan, harus susah payah dulu. Dia harus membangun kedekatan sama narasumber, sama sumber-sumber informasi yang terpercaya gitu kan. Pinter nulis juga nggak sih? Saya soalnya nggak pinter nulis. Ya harus. Cuman pinter ngomong. Makanya di YouTube aja. Jangan di koran. Tapi kan YouTube juga kan kudu nulis skripnya. Tapi ada sih yang nulisin skripnya buat saya. Tambahin gaji nijar. Buat bikin skrip. Mereka itu dibayar dengan senang hati. Iya makanya. Lillahi ta'ala mereka. Lillahi ta'ala aja kerjanya keren kan? Iya. Apalagi kalau ditambahin. Itu recommended banget lah kayak. Jangan suka kompor. mereka kesenangan itu kalau kayak gitu. Makin senang kan makin keren kerjanya. Kira-kira kalau speechless. Aduh, gimana ya? Selain itu deh. Selain itu deh apa nih? Selain yang kiat-kiat handal tuh tadi, tahan banting, punya relasi, pintar nulis, apalagi? Jangan berhenti untuk ingin tahu. Oh gitu. Karena hal-hal yang bisa diungkap oleh jurnalis itu karena perasaan ingin tahunya. Kenapa sih ini begini? Kenapa sih ini begini? Oh, nah, jadi itu harus memunculkan rasa ingin tahu terus itu. Iya. Gitu. Iya. Karena itu yang kepo dong namanya. Iya. Harus begitu dan harus sujon kayaknya. Kepo dong kalau kayak gitu. Iya, karena kalau kita merasa apa yang pengetahuan kita sudah cukup, maka kita akan menganggap semua hal di dunia ini biasa saja. Tapi ketika kita pengen merasa kurang, kita selalu pengen tahu, ini kenapa sih terjadi seperti ini kenapa sih melakukan ini, ya, seperti itu. Harus selalu bertanya. Iya, selalu ingin tahu. Itu namanya, kini ku tahu. Begitu ada jawaban, kini ku tahu. Ada nggak sih niatan dari Kang Daeng ini suatu saat berhenti jadi jurnalis gitu? Ada nggak? Wah, nggak kebayang tuh. Nggak kebayang? Iya. Kenapa? Kan orang itu ada masanya ketika masanya, saya sekarang kayaknya bosen deh jadi jurnalis, mau pindah jadi tukang apa gitu. Kalau bosennya mah nggak ada sih, tapi kalau misalnya suatu waktu saya pensiun kan masih bisa nulis. Pensiun, preman pensiun. Masih bisa nulis, emang hobi ya? Bisa nulis, iya. Maksud saya kan bisa nulis di mana saja, apalagi zaman sekarang gitu kan. Iya, online tulisan, bikin vlog kayak gitu ya. Bisa kirim ke media-media tertentu misalnya. Ada niatan nggak bikin media sendiri gitu? Sekarang kan masih
dalam suatu membuat seperti Banpos. Sebenarnya ada sih, tapi jangan dibocorin di sini. Jangan ya. Tapi sedikit saya nanti dipecat dari Banpos. Yang enggak lah. Justru harusnya media bisa memunculkan orang hebat lagi kan. Wah, itu pernah di Banten Pos kan gitu. Tapi saya ingin membesarkan Banten Pos dan besar bersama Banten Pos. Berarti itu moto saya juga itu tadi, sama TV tadi. Gitu. Mulai dari nol, mengembangkan bersama-sama, jangan saling meninggalkan. Nah, itu yang keren itu. Makanya jangan ngomong itu lagi. Itu bahaya itu buat mereka. Provokatif itu isinya. Aduh, emang ya seru banget nih ngobrol. Kayaknya udah berapa menit lagi nih Kang Izar? Terus aja, ngobrolin apa lagi nih? Saya mau siap aja. Soalnya ini nanti ujung-ujungnya kok gajinya ini lagi. Tapi jangan salah loh, saya ini sedikit bocoran ya. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Di Banten Pos ini membangun untuk membuat konten. Terus membuat kontennya kan banyak, ada yang cetak, ada yang YouTube, ada website. Itu berapa timnya? Ada berapa tim itu? 40 orang. Banyak banget. Iya kan itu termasuk orang-orang yang mengurus administrasi, yang mengurus pendapatan. Kan kita kalau nggak ada yang nyari duit gimana bisa kerja? Itu semuanya itu di bawah Kang Daeng? Enggak. Manajemennya? Enggak, saya kan khusus membawahi redaksi, tim produksi. Untuk redaksi apa, websitenya atau? Semua. Oh, semuanya. Saat ini berarti semua. Semuanya? Iya. Oh, berarti Palu Gada apa namanya? Iya, Palu mau gua ada. Palu Gada. All in? Apa namanya ya? Pokoknya gue all in one. Berarti luar biasa ini, saya harus banyak belajar dari Kang Daeng ini untuk membuat channel Camat YouTube punya website yang lain, atau bisa nanti ada apa namanya cetaknya. Amin. Media cetak Camat TV. Udah dari sekarang berhenti dari jadi PNS. Berhenti jadi. Nanti kalau memang benar-benar menjanjikan ini Camat TV, bisa pergi jalan-jalan keliling dunia dari Camat TV gitu kan. Saya tapi bisa jalan-jalan kemana-mana kan karena jadi wartawan. Emang pernah jalan kemana aja? Iya banyak lah, ke hampir seluruh Indonesia lah. Aceh, oh keluar negeri? Belum sih. Aduh. Ajakin sih teh. Camat TV mah nanti mau keluar negeri. Iya. Oke, Cas Banpos, gua mau ke Camat TV. Gimana sih? Dari 2010, ya kan? Sekarang udah 2023, 13 tahun, ya? Masa belum keluar negeri? Kalau sama Camat TV nanti. Ya kalau keluar keliling. Ngomongin gaji aja lah, jangan ngomong keluar negeri. Saya balas. Soalnya tadi ngomonginnya masalah gaji terus. Sekarang saya balas. 13 tahun belum pernah ke luar negeri. Bagaimana ini? Aduh. ngomongin gaji gak kelar. 1-0 ya. Kalau satu sama ya maksudnya. Satu sama. Kalau keluar daerah itu kemana aja biasanya? Ya banyak lah. Kemana? Yang belum pernah, berarti udah semua, hampir semua Indonesia? Ya belum semua sih, tapi Papua belum pernah pasti? Papua udah pernah? Belum sih. Belum. Kenapa? Nggak ada yang ngajak. Kan di sana juga pernah. Emang harus diajak? Iya. Berarti kalau keluar itu selama ini diajak? Iya kan ada kegiatan, ada liputan, ada apa, liputan khusus ya. Akhirnya kita, ya itu saya kesana karena jadi wartawan, bukan karena di sini. Bukan karena punya duit. Itu makanya saya juga dikit-dikit di Camat TV tuh suatu saat pengen jalan-jalan. Iya, gitu. harus jalan-jalan. Jalan-jalan gratis dari Camat TV. Iya karena tujuan jadi wartawan itu main. Iya, jadi nggak skala lokal. Iya. Gitu. Biar terbuka juga wawasan. Interlokal. Iya, interlokal. Interceng. Kok ke interceng. Gitu. Iya, emang nih aduh, udahlah. Daripada nanti kita makin melebar kemana-mana ya kan, kita tutup aja obrolan kita kali ini dengan Kang Daeng, pemret dari Banten Pos. Banyak sekali manfaat yang kita ambil di sini, bagaimana kiat-kiat menjadi seorang jurnalis atau wartawan, dan bagaimana bekerjanya seorang wartawan itu
tanpa henti ya, hampir setiap hari terus mencari berita atau menulis suatu informasi yang tentunya akan dibagikan kepada masyarakat gitu. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri tentunya tentunya di Omat, obrolan camat yang lainnya bersama narasumber menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Daeng. Sama.